Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Priska Yulanda dari Keperawatan 3A. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai ronde keperawatan. Yang pertama, pengertian dari ronde keperawatan. Ronde keperawatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang akan dilaksanakan oleh perawat di samping melibatkan klien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan. Pada kasus tertentu harus dilakukan oleh perawat primer atau perawat konselor, kepala ruangan, perawat asosiat yang perlu juga melibatkan seluruh anggota tim kesehatan. Nur Salam 2002. Dan ada juga menurut para ahli yaitu Kamlis 1996, ronde keperawatan adalah pertemuan antara staf yang usai kerja melaporkan pada staf yang mulai kerja tentang kondisi pasien. Dengan staf menjelaskan apa yang telah dilakukan dan mengapa dilakukan. Yang kedua, ada tahapan ronde keperawatan. Langkah-langkah dalam ronde keperawatan yang pertama, persiapan. Penetapan kasus minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ronde keperawatan. Pemberian inform consent kepada keluarga atau pasien. Yang kedua, pelaksanaan. Penjelasan tentang klien oleh perawat primer. Dalam hal ini, penjelasan difokuskan kepada masalah keperawatan dan rencana tindakan yang akan atau telah dilakukan, dan memilih prioritas yang akan didiskusikan. Diskusikan antara anggota tim tentang kasus tersebut. Kemudian pemberian justifikasi oleh perawat primer atau perawat konselor atau kepala ruangan tentang masalah klien serta tindakan yang akan dilakukan. Dan tindakan keperawatan pada masalah prioritas yang telah dan yang akan ditetapkan. Yang ketiga, ada pasca ronde. Diskusikan hasil temuan dan tindakan pada klien, menetapkan tindakan yang dilakukan. Yang keempat, ada kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi pada ronde keperawatan yang pertama ada struktur, persyaratan administratif, inform consent, dan alat lainnya. Tim ronde keperawatan hadir di tempat pelaksanaan ronde keperawatan. Persiapan dilakukan sebelumnya. Yang kedua, ada proses. Peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Seluruh peserta berperan aktif dalam kegiatan ronde sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada hasil. Klien merasa puas dengan hasil pelayanan, masalah klien dapat teratasi, dan perawat dapat menumbuhkan cara berpikir yang kritis, meningkatkan cara berpikir yang sistematis, meningkatkan kemampuan validitas data klien, meningkatkan kemampuan untuk menentukan diagnosis keperawatan, menumbuhkan pemikiran tentang tindakan keperawatan, meningkatkan kemampuan untuk memodifikasi rencana asuhan keperawatan, meningkatkan kemampuan justifikasi, dan meningkatkan kemampuan menilai hasil kerja. Untuk selanjutnya, ada hal-hal yang dipersiapkan pada ronde keperawatan. Yang pertama, menentukan kasus dan topik atau masalah yang tidak dapat diteratasi dan masalah yang langka. Yang kedua, menentukan tim ronde keperawatan. Yang ketiga, mencari sumber atau literatur. Yang keempat, membuat proposal. Dan yang kelima, mempersiapkan klien, informed consent, dan pengkajian. Dan yang keenam, diskusi. Apakah diagnosis keperawatannya dan apa data yang mendukung, bagaimana intervensi yang sudah dilakukan, dan apa saja hambatan yang ditemukan selama perawatan. Untuk selanjutnya, ada prosedur melakukan ronde keperawatan. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tugas dan peran.
Yang A. Peran ketua tim dan peran perawat pelaksana. Menjelaskan keadaan dan data demografi klien, menjelaskan masalah keperawatan utama, menjelaskan intervensi yang telah dilakukan, menjelaskan hasil yang telah didapat, kemudian menentukan tindakan selanjutnya, dan menjelaskan alasan ilmiah kenapa tindakan tersebut diambil. Yang B-nya ada peran kepala ruangan, memberikan justifikasi, kemudian memberikan reinforcement, kemudian menilai kebenaran dari masalah dan intervensi keperawatan serta rasional. Kemudian ada tindakan, mengarahkan dan koreksi, kemudian mengintegrasi konsep dan teori yang telah dipelajari. Kegiatan. Yang pertama ada tahap prainteraksi, cek catatan keperawatan dan medis klien, tetapkan maksimal 1 hari. Selanjutnya prosedur pelaksanaan ronde keperawatan. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua proses pelaksanaan. Terdiri dari tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Itulah penjelasan dari saya mengenai ronde keperawatan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.